pada mata kuliah hukum kemaritiman. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai delimitasi wilayah laut. Dalam video kali ini terdapat pembagian wilayah laut yang diatur dalam Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS pada tahun 1982. Kemudian kita masuk ke dalam pembagian wilayah laut dan yuridiksinya yang berlaku di masing-masing wilayah laut tersebut. Pertama, terdapat pada zona laut teritorial atau territorial sea yang memiliki lebar maksimal 12 mil laut dari garis pantai. Kemudian terdapat yuridiksi pada laut teritorial ini, yaitu negara pantai memiliki kedaulatan penuh, termasuk hak untuk mengatur penggunaan sumber daya dan melaksanakan hukum. Namun, kapal asing memiliki hak lintas damai. Apa itu lintas damai? Hak lintas damai yang dijelaskan pada pasal di atas yang membuat negara pantai tidak diperbolehkan untuk menghalangi lintas damai tersebut, karena suatu kapal sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 24 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut pada tahun 1982. Hak lintas di laut teritorial ini dalam hal negara pantai memiliki yuridiksi terhadap kapal yang melintas di wilayah laut teritorialnya, yaitu yuridiksi kriminal pidana dan yuridiksi perdata. Dijelaskan di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut pada tahun 1982 dalam pasal 27 dan pasal 28 bahwa yuridiksi kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun itu. Dan kemudian kita masuk ke dalam zona tambahan atau contiguous zone yang memiliki lebar 12 mil laut setelah laut teritorial, sehingga total menjadi 24 mil laut dari garis pantai. Kemudian yuridiksinya itu pada zona tambahan ini, yaitu negara pantai dapat mengontrol dan mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran atau hukum di wilayah teritorialnya, termasuk pajak, imigrasi, dan kebiasaan. Kemudian kita masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang memiliki lebar 200 mil laut dari garis pantai. Untuk yuridiksinya itu pada zona tambahan ini, pada zona ekonomi eksklusif ini, yaitu negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam baik di permukaan maupun di dasar laut. Kemudian negara lain memiliki hak untuk melakukan kegiatan seperti pelayaran, penerbangan, dan perdagangan di sekitar wilayah laut. Kemudian kita masuk ke dalam landas kontinen atau continental shelf yang memiliki lebar hingga 200 mil laut dari garis pantai atau lebih jika dapat dibuktikan bahwa landas kontinen ini meluas atau melebar lebih jauh lagi. Pada yuridiksinya terdapat pada landasan kontinen ini adalah negara pantai memiliki hak untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya di dasar laut dan di bawahnya. Namun hak ini tidak mencakup ruang udara di atasnya. Kemudian kita masuk ke dalam laut lepas atau high seas yang merupakan definisi laut lepas yang dimana wilayah laut yang berada di luar batas ZEE. Mengenai yurisdiksi ini tidak ada negara yang memiliki kedaulatan
semua negara memiliki kebebasan untuk berlayar, memancing, dan melakukan penelitian ilmiah dengan kewajiban untuk menghormati hak negara lain. Yurisdiksi ini didasari pada ajaran kebebasan berlayar di laut lepas atau terbuka tanpa batas bagi setiap negara dan individu. Di dalam doktrin diajarkan yang berkaitan dengan laut lepas menjelaskan bahwa laut lepas tidak pernah di bawah yurisdiksi suatu negara, sehingga adanya kebebasan untuk berlayar membuat tidak ada negara yang berhak mengaku sebagai pemilik dari wilayah laut lepas tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam area dasar laut internasional atau International Seabed Area yang memiliki definisi yaitu wilayah dasar laut yang berada di luar batas landas kontinen dan ZEE. Kemudian yuridiksinya itu dikelola oleh organisasi yang terdapat pada dasar laut atau internasional atau ISA, negara-negara yang tidak dapat mengeksploitasi sumber daya tanpa izin dari ISA. Kemudian kita masuk dalam kesimpulan dalam video ini, setiap zona memiliki aturan dan yurisdiksi yang berbeda yang kemudian sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keberlanjutan penggunaan sumber daya yang berada di laut, dan kemudian itu sangat penting bagi negara-negara untuk saling menghormati hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam UNCLOS untuk mencegah konflik yang terjadi di sekitar daerah laut dan yang mana dapat menimbulkan pertikaian di antara limitasi wilayah laut tersebut. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan.